Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 30-31 yang akan disampaikan oleh Bapak Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kami silakan Pak Sa'ad. Terima kasih Bu Sida. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat pencinta Al-Qur'an yang tergabung di dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat nikmat pagi ini dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Dan kemudian kita membahas surah Az-Zumar ayat 30 dan 31. Ayat ini perlu kita cermati dengan seksama. Itu ada pesan-pesan yang sangat penting bagi kita sehingga kita menyadari betapa pentingnya ayat ini. Dalam uraian ini kita dibimbing oleh Buya Rizal, kemudian didampingi oleh Bapak Handoko Darmo Yuwono. Alhamdulillah penjelasannya cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari ayat-ayat ini agar kita dapat memahaminya dan sungguh-sungguh. Baiklah kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Barakallahu azim. Sesungguhnya kamu akan mati. Dan sesungguhnya mereka mati. Kasih obat. Kemudian sesungguhnya tolong yang bocor dia terganggu saya. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan kalian. Az-Zumar 30 dan 31. Kembali kepada Az-Zumar 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Di situ sesungguhnya kamu akan mati, sesungguhnya mereka juga akan mati. Ayat ini salah satu ayat yang dikutip oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang-orang menyadari kematiannya dan perkataan pada surah Ali Imran ayat 44 yang mengatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul apa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yang qalib alai
Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sesungguhnya telah berlalu bahwa sebelumnya beberapa rasul. Apa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kalian berbalik ke belakang, artinya dia dimurtad. Wa may yanqalib ala aqabihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dengan dibacakannya ayat ini, maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab sadar akan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mati. Engkau adalah kata ganti. Ka padanya ada kata ganti orang yang kedua atau lawan bicara. Artinya ada komunikasi langsung antara pembicara dan lawan bicara. Maksudnya Allah berfirman langsung kepada setiap individu yang mendengarkan ini. Memang ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, tetapi tujuannya ditujukan kepada setiap individu yang mendengarkan ayat ini. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 185. Bunyinya lebih kurang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu azim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Ini penjelasan dari Allah. Kullu tadi mengatakan individu, setiap individu akan mati. Wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah sesungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan untuk kamu. Itu diterimakan pahala untuk kamu. Sebenarnya balasan untuk kalian. Balasannya tergantung dengan amal masing-masing. Apakah amal kebajikan atau kemaksiatan. Faman zuhziha 'anil nar wa udhilan jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan itu hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Jadi kalau sudah jelas kita hati-hati gitu kan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 21 Allah juga berfirman, ayat Al-Anbiya ayat 35, surah 21 ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Diulangin lagi situ kalimat itu. Wa nabluwakum bisarri wal khairil fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang berjiwa merasakan mati. Walabluwakum bisarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kamu
dengan keburukan. Sorry itu keburukan, wal khairi itu kebaikan, sebagai fitnah, sebagai cobaan yang sebenarnya. Jadi kita jangan bangga bahwa dapat kebaikan, atau jangan sedih dapat keburukan. Semua itu hanyalah ujian, bagaimana kita menanggapi ujian itu. Wa ilaina turja'un, hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Hanya kita harus menghadap Allah gitu. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, ya, lebih pendek ayatnya sama dengan ayat surah 29 ayat 57, Allah juga mengatakan, ulangi lagi kalimat itu, kullu nafsin zaikatul maut summa ilaina turja'un. Jadi kamu, ya, setiap diri berjiwa akan mati dan kemudian hanya kepadalah kamilah kamu dikembalikan. Itu kalimatnya sama. Nah, diulang lagi, begitu penting bahwa menjelaskan kematian. Nah, jadi di situ bahwa kematian itu adalah suatu kepastian dan janganlah kalian lari darinya. Kemudian dijelaskan dalam surah Qaf ayat 19 sampai 22, katakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Di situ dikatakan waja'at sakratul maut bil haq. Nah, datang sakratul maut dengan kebenaran. Kalau kita terjemahkan, sakratul maut itu pasti datang dengan kebenaran. Jadi sakratul maut itu adalah suatu kebenaran dan pasti datang. Zalika ma kunta minhu tahid itu. Itulah kamu selalu lari daripadanya. Min itu sebahagian daripada kalian lari daripadanya. Allah maksudnya mengatakan langsung penggunaan tadi kalimat kunta. Kata ganti anta maksudnya Allah berfirman kepada setiap hidup agar kalian perhatikan maksud kalimat ini, bahwa kematian pasti menemui setiap individu. Nah, kemudian Allah menjelaskan pada peristiwanya kapan? Wa nufiha fis-sur zalikal yaumul wa'id. Jadi tiuplah sangkakala dan itu pasti terlaksana ancamannya. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa setiap bentuk kata itu ada pesan yang perlu kita perhatikan. Yaumul wa'id kata benda majmu' situ, tapi polanya itu pola aktif, ya. Aktif, itu berarti pasti terlaksana ancaman itu. Waja'at kullu nafsim ma'aha sabiqun. Maka setiap diri, datanglah setiap diri bersama dengan dia seorang malaikat sebagai pengiring dan malaikat sebagai penyaksi. Jadi kita menghadap situ, ya, akan diiringi oleh pengiring dan diiringi oleh penyaksi. Nah, itu. Kemudian ayat 22-nya, laqad kunta fi ghaflatin min haza wa kasabna angka ito aka kabasarukal yauma hadid. Di situ dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min haza, sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian tentang hal ini. Tentang hal ini itu kembali kepada tentang maut. Itu kita lalai, kita lupa, banyak lupa tekan mati. Itulah orang yang bodoh. Bagi orang yang berakal, maka dia selalu mengingat akan kematian. Kemudian fakasabna angka ghito aka pabasarukal yauma hadid, maka kami singkapkan daripadamu tutupan atau tabir yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Hadid di situ bentuknya juga perlu kita perhatikan, kalimat aktif yang super gitu kan. Tapi di situ dikatakan amat, tapi bukan sifat daripada Allah. Jadi dia menjelaskan yauma, hari itu penglihatan kamu sangat tajam. Jadi kalau biasa mata itu tidak terpicing sedikit pun memperhatikan kejadian-kejadian itu. Nah, bagi orang yang ingkar terhadap ancaman itu, maka dia mengatakan itu sangat jauh.
sedangkan dari sisi Allah itu sangat dekat, dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 6 dan ayat 7. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu mustahil gitu. Mustahil itu karena sangat jauh. Dikatakan mustahil bagi orang-orang yang ingkar. Mereka memandangnya siksaan yang dijelaskan tadi ayat 10 itu adalah semua mustahil. Tetapi sebaliknya bagi Allah wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Sesungguhnya Allah itu memandangnya sangat dekat, pasti terjadi. Nah, seberapa dekat itu kalau mungkin dekatnya kalau jari ditempelkan dan jari, segitulah dekatnya itu. Nah, bisa jadi maut itu datang ya sedang kita mendengarkan Zoom ini atau sesudah ini atau besok atau lusa, tapi dari sisi Allah sangat dekat. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam surah Az-Zumar 31 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan terhadap Tuhanmu. Nah, berbantah-bantahan itu macam-macam bantahannya cukup banyak sekali. Nah, pada hari kalian ditanya tentang nikmat Allah yang kalian peroleh di dunia, maka Allah menjelaskan di surah An-Nahl, wa inna rabbaka la yahkuma bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Itu Al-Ayah surah Al-Nahl ayat 124. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka terhadap apa yang mereka selisihkan. Dan tadi kan mereka berbantah-bantah, maka Allah akan memberikan keputusan yang jelas. Kemudian dalam surah Shad Allah menjelaskan inna kadzalika lahaqqul tahasumu ahlin nar. Kemudian sesungguhnya yang pasti terjadi yaitu pertengkaran penghuni neraka. Jadi para penghuni neraka dia bertengkar saling menyalahkan, kata dulu saling mengajak. Itu siapa yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34 Allah menjelaskan wa ma ja'alna li basarim min qablikal khulda apa imitta fahum khalidun. Nah, itu katakan kami tidak menjadikan hidup yang abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Jadi sebelum itu menjelaskan kepada kita tidak pernah ada kehidupan manusia yang abadi. Kalau berdasarkan ini sekarang ini berkembang, Nabi Khidir masih hidup. Kan katakan di sini kata tidak pernah sebelum kamu ini ada hidup abadi. Nah, maka di situ dikatakan siapapun mati. Jadi dalam ayat-ayat jelas. Nah, situ dikatakan apa mita fahumul khalidun. Di situ maka jika kamu mati, apakah mereka kekal? Ini yang perlu diperhatikan. Kalau mati, dia tetap tidak kekal. Jadi manusia siapapun akan mengalami kematian. Itulah peringatan bagi kita. Dalam surat Qaf, surat 50 ayat 28, Allah menjelaskan, qala la tattasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Di situ dikatakan Allah berfirman, ya, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Sesungguhnya ya pada dulu aku telah memberikan kepadamu ancaman. Itu yang perlu dikatakan di situ, perlu diperhatikan. Nah, kemudian itulah yang perlu kita pahami tentang ayat ini, bagaimana Allah menyatakan kepada kita bahwa kalau kita mau komunikasi dengan Allah, jawaban langsung oleh Allah, kita bacalah Al-Quran. Al-Quran apa yang dipertanyakan, kita jawab langsung oleh Allah. Kalau dengan Nabi, kita bertanya tentang Nabi, tanyakan kembali itu dengan Al-Hadis. Maka kita harus belajar betul-betul bahasanya, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis ini. Oleh karena itu, kita mengharapkan kita istiqomah berada dalam Zoom Al-Hasani ini sebagai salah satu sarana untuk bagi kita untuk belajar Al-Quran. Itu mudah memahami Al-Quran, itu yang perlu. Dan banyak metode lain, tapi alhamdulillah kita berada di sini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sehingga
terjadilah perbaikan-perbaikan pada akidah kita, pada amal ibadah kita, selalu memperbaiki diri sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Demikian apa yang kita bacakan ini merupakan suatu hikmah bagi kita. Tetapi apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, untuk itu saya mohon dimaafkan kepada semua yang kita hadir. Alhamdulillah. Kemudian kepada Allah kita semua minta ampun dengan menutup perkataan ini, sehingga apa yang kita ucapkan ini menjadi amal baik bagi kita, dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.